Barang siapa yang kepengin, yang seneng untuk melihat orang yang la tamassuhun nar, orang yang tidak disentuh oleh api neraka, fal yangdur ila Malik bin Sinan, maka lihatlah ini Malik bin Sinan. Kenapa? Karena darahnya sudah bercampur dengan darahnya Nabi SAW. Lah kalau nggak mampu 2 hari Asyura tok bagaimana? Apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Nah itu bukan termasuk tasyabuh yang sampai haram, itu menyerupai orang Yahudi. Apakah itu termasuk tasabuh menyerupai orang Yahudi yang haram? Nggak. Karena Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawabati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yakni masjid, untuk sama-sama mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda, majlisu ilmin afdalu min ibadati mi'ati sanah. Majlis ilmu yang kita hadiri semacam ini, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin ingat akan akhirat. Ilmu warisan Nabi Muhammad kita hadiri semacam ini, itu lebih baik daripada kita beribadah selama 100 tahun. Karena itu sungguh nikmat dan anugerah besar andaikan kita dijadikan orang yang rutin hadir di majelis ilmunya Nabi SAW. Semoga duduknya kita karena sama-sama mempelajari ilmunya Nabi, kelak duduknya kita ini membuahkan duduknya kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada hadis yang ke-32, al-haditsu tsani wa thalathun. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Sa'id, yaitu yang bernama Sa'ad bin Malik. Di nama beliau Sa'ad, punya anak dinamakan Sa'id, makanya dijuluki Abu Sa'id. Beliau namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam naskah yang lain disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi anhuma, dari keduanya, dari sahabat Sa'ad dan dari ayahnya yaitu Malik. Karena sahabat Sa'ad ini punya ayah yang namanya sahabat Malik. Dua-duanya, anak dan bapak ini, menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau berbangsa Al-Khudri. Khudri ini adalah nama dari kakek beliau, yaitu Khudrah bin Auf, atau itu adalah nisbat untuk satu
suku yang ada di kalangan kaum Ansor, yang mana suku atau kabilah tersebut namanya kabilah Khudrah. Walhasil intinya beliau adalah sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, sahabat Ansor dari kalangan suku Khudri, suku Khudrah. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai beliau dan ayah beliau. Ayah beliau ini namanya Malik. Beliau salah satu syuhada yang gugur di perang Uhud. Tatkala Rasulullah dan para sahabat berperang Uhud, ayah daripada rawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu yang bernama Malik, ini gugur, termasuk salah satu yang gugur. Ceritanya saat itu Malik ini, sahabat Malik, saat itu melindungi Rasulullah. Ketika perang Uhud itu kan Nabi Muhammad terluka, kena panah, kena serangan musuh. Sebetulnya pas perang Uhud itu kaum muslimin awalnya menang, tapi karena pasukan yang ada di atas gunung, pasukan pemanah, mereka tidak mengikuti instruksi Nabi. Nabi kan nyuruh agar mereka tetap di atas, apapun yang terjadi di bawah, menang atau kalah, kalian tetap di atas. Nah, tapi ternyata banyak di antara mereka yang malah ikut turun. Akhirnya diserang dari belakang, dan saat itu kaum muslimin terpukul mundur, kalang kabut, sampai Rasulullah pun kena serangan, kena panah. Sampai beliau berdarah, mengeluarkan darah dari wajah beliau. Gigi beliau ada yang patah terkena serangan itu. Sebetulnya di situ Allah pengen menunjukkan kepada sahabat dan seluruh umatnya Nabi, kemenangan, kemuliaan itu kalau ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melanggar perintah Nabi, walaupun dianggap sepele, bisa fatal. Buktinya ini, awalnya menang, tapi gara-gara ada yang melanggar perintah Nabi, jadi kalah total. Bahkan Nabi sampai terluka, berdarah beliau. Nah, ketika berdarah-darah itu, diserang dengan serangan yang bertubi-tubi, salah satu sahabat yang melindungi Nabi adalah sahabat ini, ayah dari beliau, sahabat Sa'ad ini yang bernama Malik. Itu melindungi Nabi, bahkan ketika wajah Nabi terluka mengeluarkan darah, itu dihisap sama beliau. Darah itu kan netes, ditadai sama Nabi dengan tangan beliau agar tidak ada satupun tetesan yang menetes ke bumi. Karena kalau satu tetes darah Nabi netes ke bumi, malaikat yang membawa, malaikat azab akan langsung menyiksa mereka, membunuh mereka semua, orang-orang kafir, kalau ada satu tetes darah yang menetes. Saat itu Rasulullah menahan darahnya, dilapkan ke tubuh beliau agar nggak ada satupun yang netes, karena Nabi masih berharap orang-orang yang memerangi beliau, andaikan mereka tidak beriman, nanti anaknya, cucunya mereka, beliau berharap cucu-cucu dari orang yang sedang memerangi beliau itu nanti bisa masuk Islam. Nah, beliau masih punya harapan itu, sehingga darah beliau ditahan, tidak ada satupun yang netes ke bumi. Salah satunya juga dihisap oleh sahabat Malik ini. Darah beliau yang ada di wajah yang menetes dihisapi. Beliau melindungi Nabi dan beliau menghisap seluruh banyak darah yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ulama ahli fikih, termasuk Al-Imam Asy-Syarqawi, mengatakan bahwasanya sairu fudulatihi tahirah, seluruh yang keluar dari Nabi Muhammad, darahnya, darah beliau, atau yang keluar dari jalan depan, yang keluar dari jalan belakang, itu kalau untuk manusia biasa kan najis. Kencing itu najis, berak itu najis, darah itu najis.
Tapi kata beliau, kecuali yang keluar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keluar dari tubuh Nabi, baik dari jalan depan atau jalan belakang, baik darah, yang mana kalau untuk manusia biasa itu najis semua, tapi bagi Rasulullah nggak najis, karena yang keluar dari tubuh Nabi, darahnya Nabi merah, tapi tidak seperti darah kita. Darah kita kan amis, tidak enak. Darahnya Nabi merah, tapi tidak amis, justru wangi. Kotorannya Nabi, bahkan beliau mengatakan, wa kada sairul anbiya, begitu juga seluruh para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi seluruh para nabi yang keluar dari jalan depan, jalan belakang atau darah mereka, semuanya dihukumi suci. Karena beda, tidak seperti kotoran manusia biasa. Karena kan basyaron lakal basyari, Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Kal yakuti bainal hajari, ya, bagaikan batu permata di antara batu-batu biasa. Ibarat para nabi itu batu permata, sama-sama batunya, tapi yang ini mereka para nabi batu permata. Yang satu onnya itu bisa ratusan juta, bisa miliaran, tergantung permata apa. Nah kita manusia ini, manusia biasa kayak batu biasa. Jangankan satu on, sak truk itu loh baru 1 juta, 2 juta. Para nabi itu manusia, tapi manusia yang luar biasa, tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad apalagi, beliau itu kalau melihat jarak jauh sama dekat podo, melihat depan sama belakang sama. Beliau pernah mengatakan, wa inni la arakum, sesungguhnya aku para sahabat bisa melihat kalian dari belakang, ketika beliau mau sholat. Jadi fisiknya fisik manusia, tapi beda dengan manusia biasa. Ini Nabi kita Muhammad, juga para nabi-nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saat sahabat Malik ini menghisap darah Nabi tidak marah. Nek najis kan Nabi ngamuk atau mengingatkan, ini najis jangan diminum, kan begitu. Nabi tidak marah. Lah terus Nabi Muhammad kalau pas hajat, kencing atau berak itu kok cebok. Ceboknya para nabi itu sunnah sebetulnya, nggak wajib. Nek kita wajib karena bau najis. Tapi kalau para nabi itu nggak najis, sehingga ceboknya itu hukumnya sunnah. Cuman untuk menambah kebersihan saja. Sudah bersih, wong boten mambu, boten seperti kotoran manusia biasa. Jadi ceboknya mereka, istinjaknya mereka para nabi itu cuman untuk apa ya? Mencontohkan umatnya, menambahi kebersihan di atas kebersihan. Kadang niku lah ya ngoten, wajah wis bersih, ijek ditambahi diresiki meneh. Terutama ibu-ibu niku pakai masker, wis raup sabunan, bar iku ijek dilapi meneh, dimaskeri meneh. Nah, begitulah gambaran para nabi, para rasul, mereka tidak najis. Hajat mereka dari jalan depan, jalan belakang tidak najis, tapi mereka istinja, itu hukumnya sunnah dan untuk mencontohkan kepada umat. Ketika dihisap oleh sahabat Malik, tidak hanya dihisap kemudian diminum darahnya Nabi SAW, Nabi tidak marah. Malah beliau mengatakan apa? Man sarrahu ayyandura ila man la tamassahun nar, la tamassuhun nar, fal yandur ila Malik bin Sinan. Barang siapa yang kepengin, yang seneng untuk melihat orang yang la tamassuhun nar, orang yang tidak disentuh oleh api neraka, fal yandur ila Malik bin Sinan, maka lihatlah ini Malik bin Sinan. Kenapa? Karena darahnya sudah bercampur dengan darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah Kanjeng Nabi diminum, Nabi tidak marah, menunjukkan darah para nabi itu tidak seperti darah kita dan tidak najis,
Bahkan Nabi malah ngasih bisyarah, kabar gembira kepada sahabat Malik bahwasanya orang yang meminum darahnya Nabi dia tidak akan tersentuh api neraka karena darah Nabi sudah bercampur di dalam tubuhnya, bercampur dengan darahnya. Radhiyallahu anhu warda. Nah, Malik bin Sinan ayahnya ini ketika perang Uhud akhirnya terbunuh. Sempat minum darahnya Nabi, kemudian beliau terbunuh, wafat. Pas wafat, Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan selamat walaupun luka. Biasanya kalau perang itu tidak pernah luka Rasulullah itu, tapi perang Uhud beliau sampai luka karena ada sebagian sahabat yang melanggar tadi. Pas pulang banyak yang wafat dari para sahabat. Maka Nabi ketika pulang disambut oleh para orang-orang yang nggak ikut perang di Madinah. Di antaranya sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang namanya Sa'ad tadi itu. Dia menyambut Rasulullah, menyambut ayahnya datang yang bernama Malik tadi. Sendirian. Dia hidup sebatang kara, tinggal dia sama ayahnya. Dia nggak ikut perang karena masih kecil, tidak diperbolehkan sama Nabi. Pas pulang dari perang Uhud, orang-orang keluarga-keluarga yang perang itu semuanya noboniku mapak, semuanya menyambut kedatangan keluarganya masing-masing, menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Nah, ketika balik perang itu, si sahabat Sa'ad yang masih kecil ini menanti kedatangan ayahnya, tapi dilihat-lihat tidak kelihatan wajah ayahnya. Akhirnya Rasulullah lihat yang anak kecil kok sendiri, dideketi sama Nabi, ditanya sama Nabi. Sa'ad bin Malik. Rasulullah melihat anak kecil tersebut yang bertanya, "Kau Sa'ad bin Malik? Kamu anaknya Malik ya? Yang namanya Sa'ad?" Maka si Sa'ad yang masih kecil itu, "Na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." "Ya wahai Rasulullah, aku anaknya Malik yang ikut perang bersamamu wahai Nabi." Belum tahu kalau ayahnya gugur. Maka kemudian anak itu mendekat kepada Rasulullah, disuruh mendekat kepada Nabi, mencium lutut Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menghibur dia, memberi kabar bahwasanya ayahnya sudah wafat. "Ajarakallahu fi abik li'annahu qutila syahida." Semoga Allah memberi pahala besar kepada engkau kesabaran karena ayahmu sudah wafat di medan perang, gugur sebagai syahid. Akhirnya si sahabat Sa'ad yang riwayatkan hadis ini, beliau ikut Rasulullah. Beliau akhirnya menjadi salah satu ashabus suffah. Ashabus suffah itu orang yang nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya siapa-siapa, ikut. Kalau bahasa sekarang niku mondok di Masjid Nabawi, makannya ikut makannya Nabi. Pokoknya ikut Nabi sudah. Ada beberapa sahabat yang mereka ashabus suffah itu. Di antaranya beliau ini ikut Nabi sampai besar, sampai beliau jadi sahabat yang juga ikut berjuang sama Rasulullah SAW. Bahkan tercatat sahabat Sa'ad yang riwayatkan hadis ini, beliau pernah ikut berperang bersama Nabi, bantu Nabi sebanyak 12 kali peperangan. Perang perdana yang beliau ikuti yaitu perang Khandaq. Ya, perang Khandaq yang dulu pernah kita ceritakan juga itu, yang membuat parit besar itu. Itu perang Khandaq. Ini perang pertama yang diikuti oleh sahabat Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini. Dan sahabat Sa'ad ini jadi tentara andalannya Nabi Muhammad SAW, terutama tentara bagian pemanah. Beliau itu jadi tukang panah ulung di antara para sahabat, pemuda, tentara yang cekatan, yang ahli dalam memanah. Bahkan pasukan khusus manah itu beliau, termasuk yang terkenal. Dan beliau termasuk sahabat yang luar biasa ketika sudah besar dan menikah berkeluarga. Beliau itu punya sifat yang luar biasa, tidak mau minta-minta.
Walaupun dalam keadaan kepepet pun beliau berusaha untuk tidak minta-minta, iffah, jaga diri, jaga kehormatan diri. Sampai suatu ketika pernah di rumah beliau, istrinya tuh ngomong sama beliau, kita sudah nggak punya makanan, kita sudah lapar. Niki akhirnya istrinya ngasih usulan, i'tin nabi fas'alhu faqad atahu fulan fa'atah wa fulan fa'atah. Wahai suamiku Sa'ad, coba datang ke Nabi, minta sama Nabi. Nabi itu kan kalau dimintai sama fulan siapa, minta ke Nabi, dikasih sama Nabi, Nabi pasti ngasih. Fulan siapa yang minta, dikasih. Kita ini sudah lapar, sudah kepepet seperti ini, coba minta ke Nabi. Maka akhirnya ya karena memang sudah terpaksa, kerjaan juga seret saat itu, usaha macet kalau bahasa sekarang. Akhirnya beliau datang ke Rasulullah. Pas datang ternyata pas Rasulullah saat itu sedang khutbah, sedang beri nasihat. Nasihat Nabi ini beliau dengarkan. Niat awal pengen minta sama Nabi karena dengar nasihat seperti itu, wong nek merasa cukup, nampakkan cukupnya dicukupi sama Allah. Orang itu kalau jaga diri nggak minta-minta maka akan dijaga oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah yang banyak. Maka akhirnya beliau mengurungkan keinginannya untuk minta sama Nabi. Subhanallah, setelah itu beliau tidak pernah minta kepada siapapun untuk kebutuhan pribadinya. Akhirnya wa ma zalallahu yarzuquna hatta ma a'lama ahla baitin minal ansar aktsara amwalan minna, sampai beliau akhirnya diberi rezeki oleh Allah banyak. Bahkan sahabat Ansor itu tidak ada yang kekayaannya melebihi beliau. Subhanallah. Akhirnya jadi orang yang kaya raya beliau. Dengan sebab apa? Sebab menjaga diri, enggak minta-minta untuk kebutuhan pribadi. Wong niku nek minta-minta, suka minta-minta untuk kebutuhan pribadi, bukan tambah kaya, malah tambah miskin. Tapi kalau dia menjaga diri, enggak minta-minta untuk kebutuhan pribadi, dia berusaha sendiri, maka nanti akan diberi rezeki, jalan rezeki yang tidak disangka-sangka, bahkan bisa jadi dia dilancarkan rezekinya sampai kecukupan, sampai lebih-lebih. Karena itu ketika beliau sudah semakin tua dan Rasulullah sudah wafat, beliau menjadi salah satu ulamanya para sahabat. Beliau ulamanya para sahabat dan termasuk min fudulais sahabah. Beliau termasuk para sahabat yang utama karena beliau ahli ibadah, waro dan seterusnya dan seterusnya. Beliau ahli ibadah, ahli dzikir, ahli sholat, ahli puasa dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita contoh. Para sahabat, cerita-cerita orang soleh itu semuanya yang perlu kita contoh adalah keistiqomahan mereka. Termasuk beliau ini jadi sahabat terkemuka, bahkan termasuk ulamanya para sahabat. Beliau wafat di tahun 74 Hijriah. Saat itu umur beliau sekitar 94 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi'. Pemakaman Baqi' itu kan ada. Riwayat hadis yang beliau riwayatkan totalnya sekitar 1170 hadis. Ini riwayat hadis yang dari jalur beliau. Beliau yang meriwayatkan hadis sebanyak itu 1170 hadis, diantaranya salah satunya adalah hadis ini. Nah, jadi sekali lagi ketika dengar cerita-cerita orang soleh seperti ini, maka apalagi para sahabat yang kita contoh adalah ibadah mereka, istiqomah mereka, itu pasti yang menonjol di semua cerita-cerita orang soleh itu pasti seperti itu. Yang paling penting adalah kita meneladani ibadah mereka. Lebih-lebih niki, terakhir kita mau masuk pada hari Asyura, tanggal 1 Muharram kemarin, hari Ahad atau ada yang Senin.
Nah itu tanggal 1. Nah nanti tanggal 10-nya tergantung sampean ikut yang mana. Kalau ikut dari Ahad berarti tanggal 10-nya jatuh hari apa niku? Selasa. Nggih. Hari Selasa itu hari Asyura. Kalau sampean ikut hari Senin berarti jatuhnya hari Rabu. Nah, itu Asyura kita disunahkan untuk berpuasa. Saat Rasulullah ditanya puasa Asyura itu faedahnya apa? Beliau menjawab yukaffirus sanatal madiyah. Beliau menjawab puasa Asyura itu bisa menghapus dosa tahun yang telah lewat. Setahun yang telah lewat bisa dihapus dosa-dosa itu, antara dosa kita antara kita sama Allah bisa dihapus dengan puasa 1 hari. Banyak dosa kita tuh Pak, setahun itu bisa dihapus cuman cukup puasa 1 hari, puasa Asyura. Lebih-lebih hari ke-9-nya, Tasu'anya juga dianjurkan puasa. Hari 9 sama hari ke-10. Lah kalau nggak mampu 2 hari Asyura tok bagaimana? Apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Nah itu bukan termasuk tasyabuh yang sampai haram, itu menyerupai orang Yahudi. Apakah itu termasuk tasabuh menyerupai orang Yahudi yang haram? Nggak. Karena puasa Asyura itu yang berhak puasa Asyura itu kita umat Islam. Nabi Muhammad ketika tahu pas masuk Madinah, orang Yahudi kok puasa tanggal 10 Asyura ini apa? Karena Nabi Musa selamat, maka beliau mengatakan nahnu aula minkum bi Musa, kami umat Islam lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa, selamatnya Nabi Musa daripada kalian. Jadi Asyura itu adalah milik kami umat Islam karena kami seagama, seakidah, satu Tuhan sama dengan Nabi Musa. Jadi hukumnya boleh, bukan sampai haram, bukan. Cuman dianjurkan memang 2 hari, yaitu tanggal 9 sama tanggal 10. Tapi misalnya buatan kuat 1 hari pun buatan nopo-nopo, tidak termasuk tasyabuh yang diharamkan. Nah puasa Asyura ini dulu para sahabat mereka mengatakan fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu dzalika hatta yakuna indal iftar. Jadi para sahabat itu saking merhatikan puasa Asyura sampai mereka itu menjadikan anak-anaknya ikut puasa, nggak dikasih makan dari sahur sampai maghrib. Nek nangis dikai mainan, dikai ini itu biar lupa makannya. Sampai seperti itu, nangis dikasih mainan, nggak nangis lagi. Terus seperti itu, dijak main seharian sampai mereka lupa makan, lupa minum. Tujuannya apa? Biar ikut puasa Asyura. Ini para sahabat begitu. Masya Allah, ngajak puasa anak-anak kecil mereka sampai seperti itu, dengan cara seperti itu mengalihkan anak-anak kecil yang ketika minta makan, minta minum dialihkan dengan dikasih mainan. Tapi nek kalau jenengan yo ngerti anaknya nggih. Ini sahabat-sahabat hebat-hebat memang. Anaknya kalau memang mampu dijak puasa ya puasa, kalau memang enggak ya dilatih. Nggih, intinya di situ puasa Asyura, puasa yang sangat mulia, yang kita umat Islam lebih berhak untuk melakukan puasa tersebut. Dan termasuk selain puasa di hari Asyura itu kita disunahkan untuk tausiah alal iyal, man wasa ala iyali wasallahu tula sanatih, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang memberi nafkah lebih di hari Asyura terhadap istri dan keluarganya, maka setahun dia akan diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias di hari Asyura itu disunnahkan jenengan makannya yang enak, belanjanya belanja yang istimewa, tidak seperti biasanya. Nah biasanya tempe Asyura tukokno ayam, sate, pokoknya mayoran nih. Makan enak itu disunahkan di hari Asyura untuk menampakkan kasih sayang terhadap keluarga. Barang siapa yang menambah rezeki, menambah nafkah di hari Asyura, maka dia ditambah setahun penuh, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi nyantuni yatim piatu dan seterusnya, banyak. Intinya amalan-amalan baik. Tapi hadis yang sahih cuman niku, 1 puasa, nomor 2 memperbanyak belanja makan yang enak di hari Asyura. Ini hadisnya hadis sahih. Kalau nyantuni yatim piatu, sedekah dan lain-lain itu sebetulnya enggak hanya di hari Asyura. Setiap hari kita dianjurkan untuk nyantuni anak yatim piatu. Jadi bukan hanya Asyura saja. Nah Asyura itu yang riwayat sahih puasa sama memberi kebahagiaan, keluasan belanja terhadap
keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua terhitung menjadi orang-orang yang meniru para sahabat, meniru orang-orang soleh, menggunakan waktu mulia, menggunakan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.